Salam kasih bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas satu materi yang terkait dalam pelayanan anak. Dan materi ini membahas tentang bagaimana konsep dasar pembinaan holistik anak. Adapun materi ini akan mengarahkan kita untuk memperhatikan adanya nilai-nilai yang terkandung dikala kita menggunakan metode pembinaan anak secara holistik. Dan nilai-nilai tersebut merupakan penjabaran yang akan mengarahkan anak dalam pembentukan moral dan karakter serta kepribadian anak sesuai dengan karakter Kristus. Mari kita perhatikan satu demi satu nilai yang dapat terkandung di dalam konsep pembinaan anak secara holistik. Yang pertama, bahwa anak akan memiliki budi pekerti. Apa budi pekerti? Yaitu satu kandungan naluri di mana anak akan membentuk karakter dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan pembinaan holistik diharapkan baik moral atau karakter anak tersebut akan mempunyai cerminan karakter Kristus. Jadi kita mengenal persis kehidupan anak tatkala mereka akan mulai tumbuh dari waktu ke waktu dengan umur sekitar 1 sampai 5 tahun balita, masa pembentukan yang sangat baik sekali karena dari hal begini, dari umur yang sedemikian mereka akan mulai mengenal cara pola yang tepat. Itulah sebabnya di usia yang demikian diharapkan harus dilakukan pembinaan secara holistik. Jika hanya berpegang pada konsep pengajaran pelayanan anak khusus dijadwalkan di sekolah minggu masih kurang. Jadi konsep pembinaan holistik dilakukan di rumah atau di mana saja di segala kesempatan dengan mendasari kegiatannya yaitu membentuk kehidupan anak dengan memiliki karakter Kristus. Nah, yang kedua, bahwa dari pembinaan holistik anak, maka anak akan menampilkan perilaku yang sopan santun saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau bersikap mengeluarkan pendapat dan berbagai hal dengan konteks sopan santun. Yang ketiga, bahwa anak juga akan memiliki sikap perilaku bukan cuma kepada orang yang lebih tua sopan santun, tapi juga kepada yang lebih muda dari anak. Artinya adik-adik mereka atau anak-anak di usia di bawah dari anak-anak tersebut. Ada perhatian, kemudian sikap yang baik dan benar diharapkan supaya apa? Akan memberi teladan kepada yang lebih muda. Maka anak yang lebih muda akan memiliki pola teladan bagaimana mereka harus bersikap kepada orang lain. Selanjutnya, yang keempat, bahwa dengan pembinaan holistik kita juga dapat mengajarkan atau memberi pengetahuan dasar tentang masalah seputar dunia seksualitas, di mana kita akan membawa anak-anak untuk memahami pengetahuan ini sehingga yang pertama diharapkan mereka akan terhindar dari bahaya penyimpangan seksual yang sering dilakukan oleh orang dewasa yang berperilaku atau memiliki moral yang bejat, ya, yang suka menjerumuskan anak-anak. Dengan tingkat kejahatan yang terjadi hari-hari ini, maka hal ini bukan menjadi rahasia lagi. Jadi dengan adanya pendidikan dasar seputar dunia seksualitas
Diharapkan anak-anak akan memiliki bekal untuk menjaga diri atau membuat mereka terhindar dari penyimpangan-penyimpangan seksualitas. Nah, yang kedua juga dengan pendidikan ini anak-anak akan terarah pada pola hidup yang dapat memahami tentang firman Allah. Jadi dasar pendidikan ini tentunya adalah kebenaran firman Allah. Penyampaian atau memberi pengetahuan tentang pendidikan di seputar dunia seksualitas itu harus dasarnya firman Allah. Dari sana kita menggiring anak-anak supaya mereka tidak terjerumus dengan pola hidup yang amburadul dan akibat dari pergaulan bebas seksualitas. Kita ketahui bersama hal ini sangat uh, memberi kecenderungan kepada tingkat karakter yang buruk kepada anak-anak. Makanya diharapkan dengan adanya pendidikan seksualitas kepada anak-anak dengan dasar firman tentunya sekaligus mengolah karakter anak-anak untuk tumbuh menjadi karakter yang baik atau karakter yang diperkenankan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nilai lainnya juga yaitu bahwa dengan adanya pembinaan holistik, di sana kita akan mengadakan pembinaan dari segi skill atau keterampilan anak-anak. Tentunya guru tersebut harus juga memiliki keahlian khusus supaya apa menjadi berkat bagi masyarakat, ya. Jadi dengan keahlian yang kita miliki sebagai pelayan anak, sebagai guru-guru, dengan keterampilan yang kita miliki kita bagikan kepada anak-anak, diharapkan pengetahuan ini kemudian akan berkembang dan membentuk anak ini menjadi anak yang kreatif sehingga selanjutnya dapat berguna bagi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian nilai lainnya dalam pembentukan atau dalam pembinaan yang holistik ini yaitu bahwa kita akan membawa anak-anak untuk mengerti, memahami bahwa kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang individualistis, yang hanya mementingkan diri sendiri atau egois. Nah, guru harus mengajak anak untuk dapat memahami supaya mereka dapat hidup dengan sesama dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, juga dapat mengasihi orang lain. Nilai lainnya yaitu dengan adanya pola yang ditanamkan kepada anak-anak, diharapkan bahwa anak-anak tersebut bukanlah anak-anak yang materialistis, ya, di mana terjebak dalam satu kegiatan konsumerisme, yaitu apa? Ingin memiliki segala sesuatu yang sebenarnya tidak pantas baginya dan juga tidak tidak sesuai dengan kebutuhan. Tapi dari pembinaan ini kita akan membawa mereka untuk memahami bahwa eh, dalam hal tertentu kita melakukan kegiatan pembelanjaan hanya kepada barang atau bahan yang kita butuhkan, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk satu kegiatan uh, yang menampilkan karakter yang tidak baik supaya kelihatan uh, orang yang wow, yang melebihi dari orang lain. Ini kegiatan ini akan merusak moral anak-anak. Maka dengan pembinaan holistik, anak-anak akan mengetahui di kesempatan mana hal apa saja yang bisa mereka miliki atau mereka belanjakan, yaitu tentunya hanya kepada barang yang dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan tidak usah dibeli, tidak usah dibelanjakan. Nah, ini akan menarik anak-anak untuk bertindak secara kritis. Kalau barang itu, kalau bahan itu tidak diperlukan, dia tidak akan memiliki, kendati pun itu sudah terpapar di iklan media massa. Dengan demikian, anak-anak yang kita bina secara holistik akan tumbuh menjadi anak-anak
yang dapat eh, nantinya mampu menilai atau mampu menampilkan diri sekaligus membawa kepada teman-temannya yang lain untuk memahami apa saja yang bisa kita miliki. Bukan semua atau apa yang ditampilkan di iklan masa itu yang harus dimiliki, tidak. Hal yang dibutuhkan itu saja yang dimiliki. Kalau berlebihan itu namanya sudah materialistis, ya. Makanya konsep ini, konsep pembinaan ini sangat berarti sekali untuk diterapkan, ya. Sangat berguna sekali, dan karena bergunanya materi ini atau nilai-nilai yang akan terkandung di dalam pembinaan anak holistik ini, tentunya ada rumusan-rumusan yang boleh kita dapat dari konsep ini. Yang pertama, bahwa dari pembinaan, puncak pembinaan holistik ini adalah agar anak menjadi seperti Yesus. Bukan hanya memiliki iman yang begitu kuat seperti Yesus, melainkan juga dapat bermasyarakat dengan baik dan dewasa. Bukan sedikit anak-anak generasi muda yang ada pada dewasa ini yang tumbuh memang menjadi anak-anak yang suka bersosialisasi atau berhidup sosial dengan sesama, tapi dalam konotasi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, tentunya pembinaan yang holistik ini akan membawa anak-anak mampu bersosialisasi atau mampu berhidup sosial dengan orang lain, tapi dalam koridor kebenaran firman Allah. Artinya dia membentuk satu komunitas di mana komunitas ini akan membawa hidupnya memiliki karakter seperti karakter Kristus. Jangan kita karena menginginkan anak-anak kita hidup bergaul dengan orang lain, tapi kita tidak memiliki kesempatan untuk seleksi di komunitas mana dia berada. Atau kita membiarkan anak-anak ini tumbuh dalam satu komunitas yang tidak jelas. Sehingga nantinya kalau dia sudah menjadi orang yang sulit lagi diatur, semakin dewasa akan sulit lagi kita mengadakan pembinaan, tentunya menjadi kesulitan bagi kita, ya. Tapi dari konsep pembinaan holistik memang akan tumbuh rasa kehidupan bersosial bersama dengan orang lain, tapi arahannya kepada Kristus Yesus, ya. Tujuan akhir dari pembinaan ini yaitu bahwa harus menjadi seperti Yesus yang dewasa dalam iman, kemudian pola pikirnya dan memiliki kepribadian serta sikap seperti Yesus Kristus. Yang kedua, rumusan yang dapat kita peroleh bahwa pembinaan yang bersifat holistik ini tidak akan membentuk anak menjadi sama seragam, tapi minimal anak-anak ini akan memiliki pola pemikiran yang sama, yaitu memiliki karakter Kristus. Tapi pembinaan ini justru akan membawa bentuk ciri khas tersendiri, karena masing-masing akan tumbuh dengan bakat masing-masing, talenta dan kemampuan anak-anak teruji. Anak-anak akan mengetahui dia memiliki potensi kemampuan untuk mengembangkan sesuatu. Dan dia mendapat kesempatan untuk mengolah atau mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya sehingga dia menjadi seorang yang kreatif, dan potensi yang dia miliki itu akan memberi efek atau dampak yang sangat baik diharapkan. Karena apa? Karena di dalamnya anak tersebut memiliki pola hidup seperti pola hidup Yesus, di mana dititik beratkan kepada bagaimana kita berada di dunia anak dengan bahasa anak, perkembangan dan kemampuannya serta kebutuhan yang mereka miliki, dan kita tanggapi serta kita arahkan sebagai arahan dalam bentuk kasih karunia Tuhan. Sehingga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 di sana disampaikan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Nah,
pola ini kiranya menjadi dasar bagi kita semua, bagi pelayan anak, bagi guru-guru, bahwa kita mengadakan pembinaan anak dasarnya akan menjadikan anak tersebut memiliki hidup seperti hidup Yesus, karakter Kristus, dan dia akan mampu mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan Yesus karena semua pola hidupnya, tingkah lakunya menggambarkan karakter Kristus hidup dalam kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah materi yang dapat disampaikan, kiranya berguna bagi kita semua dan menjadi berkat bagi kita dan bagi Tuhan kemuliaan selama-lamanya. Puji Tuhan.